kabar kalian hari ini? Pastinya masih tetap sehat ya, sehat sukacita. Nah, seperti biasa nih, kalau kita mau ibadah nih di Rocky kan biasanya ada 3 aturan tuh. Ada yang masih ingat? Masih dong kak, walaupun kita di rumah aja tetap kita masih ingat. Soalnya kakak-kakak Rocky selalu ingetin sih 3 peraturan Rocky. Number 1, stay on your seat. Yes, good. Number 2, whistles means quiet. Walaupun gak ada whistles di rumah, mama gak punya perwit, tapi kalau mama udah itu berarti tandanya kalian harus harus diam kembali, duduk dengan fokus ya. Yang ketiga, yes, respect each other ya. Kalau kalian duduk sama adik kalian atau kakak kalian ataupun sama oma opa atau mama papa, kalian harus respect ya. Oke, good job. Tapi selain 3 itu masih ada yang harus disiapkan sebelum kita mulai ibadah. Apa coba? Ya, betul. Alkitab ya, sama alat tulis ya. Buat kalian yang sudah bisa menulis ya, bisa ditulis tuh poin-poinnya. Nggak harus kakak Rocky kelas besar ya, tapi kalau adik-adik kelas kecil yang kelas 1, 2, 3 sudah bisa menulis poin-poin yang nanti disampaikan oleh ini siapa ya? Kak Wahyu ya, firman Tuhan, kalian bisa tulis. Oke? Nah, sebelum kita memuji ya, seperti biasa memuji Tuhan, kita sukacita lompat-lompat. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk ibadah Rocky hari ini.
Tuhan berkati kakak Rocky dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, Kalori di sini memuji Tuhan gak sendiri seperti biasa. Kalori ditemenin sama Kak Nona, sama adik Gisel juga. Yuk, mari kita sama-sama memuji Tuhan. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day I can know God is always there for me and my family. Yeah, every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful Come follow me. 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 Where Jesus leads. Where Jesus leads. Oh, I will go. Oh, I will go. What Jesus says. What Jesus says. Oh, I will do. Oh, I will do. Where Jesus leads. Where Jesus leads. Oh, I will go. Oh, I will go. What Jesus says. What Jesus says. Oh, I will do. Oh, here we go. And Jesus says, come follow me. 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 Come follow me.
pagi adik-adik. Kakak senang sekali bisa ketemu kalian hari ini. Gimana, kalian masih tetap melakukan 3M? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak? Kak Wahyu juga. Tapi kali ini Kak Wahyu mau minta izin dulu ya buka maskernya. Nah, oke. Nah, tadi sudah sama-sama kita memuji dan menyembah. Tapi sebelum kita mau lanjut ke firman Tuhan pagi ini, Kak Wahyu mau ajak kalian untuk bersama-sama berdoa. Mari tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini atas berkat kasih-Mu Tuhan. Kami masih bisa mengikuti ibadah online pagi hari ini. Kami percaya urapan-Mu turun buat adik-adik dan kami mohon hikmat Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang kami akan baca dan pelajari pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita semua pasti punya sahabat. Kak Wahyu juga punya cerita tentang persahabatan antara Randy dan Leo. Pagi ini Kak Wahyu cerita dengan dua sahabat, Randy dan Leo. Ada kaitannya dengan firman Tuhan yang Kak Wahyu baca pagi ini, yaitu dari Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Kak Wahyu bantu bacakan ya buat kalian. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bagus ya firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 32 ini. Ini Kak Wahyu mau cerita tentang persahabatan Randy dan Leo. Mereka sudah mengenal sejak kecil, kebetulan juga rumahnya deketan. Dan mereka mulai dari kecil tuh sudah bersama-sama. Mereka kebetulan satu sekolah juga mulai dari playgroup TK sampai SD. Jadi kebayangkan dek, sahabatan mulai dari kecil. Nah, Randy dan Leo ini punya hobi yang sama. Suka main sepeda bareng. Kadang-kadang mereka juga explore, suka main sepatu roda tuh. Siapa yang suka meluncur di sini? Tahu kalian pasti senang. Dan terutama mereka lakukan itu sebelum masa pandemi yang masih bisa beraktivitas bebas di luar pada saat sore hari mereka pulang sekolah. Nah, suatu hari Randy itu merasa sebel banget sama Leo. Karena apa? Rupanya nggak sengaja tuh Leo itu pinjam sepedanya Randy dan lupa kembalikan. Udah dicari-cari lama. Randy-nya juga udah sempet dimarahin sama bapak mamanya karena agak teledor gitu. Randy juga lupa kalau sepeda itu tadi dipinjam Leo. Dan Leo-nya juga lupa ngasih tahu Randy. Jadi sebel banget gitu. Rasanya Randy itu kayak mau marah, mau sebel gimana. Dia udah dihukum sama bapak mamanya karena teledor. Dan masalahnya Leo juga lupa minta maaf. Kalian pernah nggak ngalamin hal yang seperti ini? Pasti kalian merasa kayak, aduh ini temenku kok, aduh sebel banget. Rasanya kayak mau ninju gitu atau mau sebel, mau teriak gitu. Pernah nggak ngalamin yang gitu? Kawan juga pernah. Sebenarnya kalau kita lagi sebel, marah, kita boleh kok diungkapkan. Kita boleh kok cerita sama papa dan mama. Kita boleh kok ungkapkan kekesalan kita dengan cara yang konstruktif. Dengan cara gimana? Mungkin kalian bisa tinju bantal. Kan bantal nggak teriak sakit atau nangis gitu ya kalau ditinju. Atau kalian bisa lompat-lompat atau lari sekencang mungkin. It's okay, ungkapkan rasa kesalmu. Paling bagus sih adik-adik ceritakan itu ke papa mama bahwa kalian lagi sebel, kesel. It's okay, boleh lakukan itu, ceritakan ke papa mama. Yang kedua, kalian tetap jalin hubungan baik sama temennya. Kalau tadi Randy dan Leo lagi sebel-sebelan gitu, tetap harus ada salah satu yang memulai untuk meminta maaf. Kalau tadi harusnya Leo dong ya yang minta maaf, tapi kalau
karena Leo lupa, Randy bisa lakukan nih. Datang ke rumah Leo dan minta maaf. Itu jauh lebih baik daripada Randy dan Leo diem-dieman sepanjang tahun. Padahal ya mereka udah bersahabat cukup lama, sayang kan? Kemudian kasih kesempatan buat temen yang nyebelin tadi untuk bicara, untuk meminta maaf, untuk mengatakan apa sih masalah mereka, sampai kayak tadi Leo lupa gitu kembalikan sepedanya Randy. Nah, lebih baik begitu. Dan poin yang paling penting adalah Randy harus belajar memaafkan. Nah, Dek, itu bisa terjadi, cerita Randy dan Leo tadi bisa terjadi pada setiap adik-adik di rumah. Itu juga terjadi ke Kak Wahyu. Tapi Kak Wahyu bersyukur sekali ada firman Tuhan yang mengingatkan Kak Wahyu, terutama tadi dari Efesus 4 ayat 32 bahwa kita harus ramah, tetap ramah nih ya, tetap harus ada sukacita dalam kita, dan terutama ini penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kasih mesra dan saling mengampuni nggak akan terjadi pada saat kita cuma diem, nggak bicara. Nah, di sini Kak Wahyu ajak adik-adik untuk melakukan 3 hal ya. Pada saat kalian mungkin merasa marah, sebel karena mungkin ada cerita-cerita rahasia yang digosipkan oleh teman-teman kalian yang udah kalian percayai, atau mungkin ada temen yang nyebelin dengan pinjem barang nggak dikembalikan, atau ada temen yang tiba-tiba nggak tahu, nggak ada babi bu gitu langsung tiba-tiba pukul kalian atau apa. Respon kalian yang paling penting deh. Kalian harus melakukan yang terbaik. Bukan berarti kalian nggak boleh melawan. No. Respon yang terbaik adalah kalian memaafkan. Tapi yang paling penting kalian harus cerita. Yang pertama adalah cerita. Ceritakan hal yang membuat kalian sedih, sebel, atau marah tadi kepada siapa? Orang tua. Ya, cerita kepada orang tua. Kemudian yang kedua, yaitu kalian harus ungkapkan rasa kesal kalian itu dengan cara yang bagus, dengan cara yang konstruktif. Bisa dengan cerita, bisa mungkin kalian gambar tuh wajah temen yang nyebelin itu, terus kalian coret-coret di gambarnya, terus kalian remes-remes buang tempat sampah. Itu jauh lebih bagus. Ungkapkan rasa kesal kalian. Dan yang paling baik adalah waktu kalian mengungkapkan marahnya dengan hal yang baik. Bisa dengan olahraga, yang suka tenis, yang suka main sepeda, yang suka lari. Lakukan olahraga itu sampai kalian merasa semua kesebelan kalian, kekesalan kalian bisa tersalurkan dengan baik. Habis itu kalian bisa deh relax-relax, dengerin musik, mandi dengan air segar gitu ya. Itu jauh lebih bagus deh ya. Yang ketiga adalah memaafkan. Yang pertama tadi cerita kepada papa dan mama atau guru kalian. Yang kedua, ungkapkan perasaan kalian dengan cara yang benar, salurkan dengan cara yang benar. Yang ketiga adalah memaafkan. Itu jauh lebih baik buat adik-adik karena damai sejahtera dan sukacita kalian akan tetap ada. Ya, jangan sampai kehilangan sukacita untuk hal-hal yang seperti tadi. Dan kabar baiknya tadi, yang waktu tadi kakak cerita tentang Randy dan Leo, saat ini mereka udah berbaikan. Karena apa? Randy mau memulai untuk menyapa lagi Leo dan memaafkan dia. Seperti adik-adik di rumah juga mungkin kalau kalian mempunyai kondisi yang mirip seperti Randy dan Leo, mulai dari kalian dulu ya. Mau datang, bicara dan memaafkan teman kalian. Mulai dari kalian dulu. Atau mungkin bukan dengan teman, mungkin dengan adik atau kakak. Lakukan terlebih dulu ya. Kalian mulai bicara, kalian mulai mendengar, dan kalian mulai memaafkan. Oke, jangan lupa ada 3 hal ya dek. Pertama, kalian cerita kepada papa mama.
Kalau ada kalian ada rasa kesel, marah, atau apapun, tetap ya cerita pertama kepada papa mana. Yang kedua adalah Adek, ungkapkan perasaan kalian dengan cara yang baik. Ungkapkan perasaan kalian apakah itu marah, sedih, kesel dengan cara yang baiknya. Yang ketiga, memaafkan. Nah, sampai di sini firman Tuhan tadi yang dari Efesus 4 ayat 32 yang kalau yuk ajak kalian untuk baca bersama ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mulai lebih dulu ya dek, mulai memaafkan. Kalau kalian saat ini masih kesulitan untuk memahami, kalian bisa tanya ke papa mama, belajar bersama dengan firman Tuhan. Yes, gimana dek? Kalau mau ajak kalian untuk ayat hafalan minggu ini untuk adik-adik kelas kecil dari Matius 6 ayat 14. Sudah disiapkan? Oke, yuk ucapkan bersama-sama Kak Wahyu. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Keren ya dek ya? Ayo kita ulangi lagi bersama. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Adik-adik kelas besar nggak perlu khawatir, Kak Wahyu juga punya ayat hafalan buat kalian. Ini diambil dari Kolose 3 ayat 13. Yang udah siap katakan amin. Oke, mari ucapkan bersama-sama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Giliran adik-adik, ucapkan di rumah. Yuk, 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Puji Tuhan, haleluya. Kak Wahyu sampai di akhir dari firman Tuhan hari ini. Ingat ya dek, memaafkan itu perlu dilatih juga. Dan Kak Wahyu percaya kalian pasti bisa. Bersama Tuhan Yesus, kalian pasti bisa. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, bahwa kami belajar memaafkan dengan respon yang benar. Kami belajar dari firman Tuhan bahwa kami diciptakan dengan penuh kasih, diberkati dengan penuh kasih, dan punya respon memaafkan dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, adik-adik ibadah Rocky Online pagi hari ini sudah selesai. Saatnya adik-adik terima berkat Tuhan. Tutup matanya, buka tangannya, dan terima berkat Tuhan buat adik-adik. Kalian diberkati Tuhan semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu kalian keluar dan kalian masuk. Dan percayalah bahwa mulut adik-adik dipenuhi kuasa Tuhan. Genggam erat dua tangan adik-adik dan katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil, sehat dan beruntung.
Apa saja yang adik-adik buat dengan tangan saya ini dibuat berhasil sehat dan beruntung. Terima kasih berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi di ibadah online kita minggu depan. Sehat selalu ya, shalom.